Bismillah, kita lanjutkan lagi pembahasan soalnya. Untuk soal nomor 11, kita masuk ke pertidaksamaan. Nah, di sini kita punya grafik, eh, diminta untuk membuat grafik dari pertidaksamaan 3x plus 9y lebih dari sama dengan 27. Ingat, kalau misalnya kita punya bentuk seperti ini ya, ini kan berarti dia lebih ke garis ya, karena dia linear. Kemudian dia dua variabel, ya, berarti tinggal tukar aja, biar lebih mudah kalian nanti mengerjakannya. Sebenarnya ada step by stepnya, tapi supaya lebih cepat, perhatikan di sini koefisien dari X itu 3, ya kan? Berarti yang nempel sama X ini jadi punyanya si yang di sumbu Y. Ya, kita taruhnya di sumbu Y. Kemudian kalau yang nempel sama Y, kita taruhnya di sumbu X angkanya. Tinggal kita tarik. Kemudian, perhatikan di sini, dia lebih dari ya, lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan, kalian gambarnya ada di sebelah kanan garisnya. Ya, atau hindari dia mengenai daerah yang ada 0,0-nya. Kalau kurang dari sama dengan, kalian gambarnya di sebelah kirinya, ya. Begitu, itu lebih memudahkan saja kalian supaya tidak terlalu lama untuk memilih mana jawaban yang benar, ya. Nah, kemudian yang ini, kalau yang tadi dari suatu pertidaksamaan kita diminta untuk mencari mana gambar yang sesuai, sekarang ada suatu gambar, ya, gambar untuk daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel gitu ya. Kalian diminta untuk memilih mana pertidaksamaan linear dua variabel yang sesuai gitu ya. Jadi di sini kalian perhatikan, di sini ada angka 4, di sini ada angka 3. Angka 4 ini ada di sumbu Y, angka 3-nya di sumbu X. Nanti tukar aja. Ini kan di sumbu Y, berarti jadinya 4X. Ini di sumbu X, berarti jadinya 3Y ya. Ditambah, tinggal ditambah aja. Kemudian lihat, ini dia arsirannya ada di sebelah kanan garis ya. Ada sebelah kanan garis, berarti dia lebih dari sama dengan, nah 12-nya dapat dari mana? 4-nya tinggal dikalikan dengan 3. Jadilah 4x plus 3y lebih dari sama dengan 12. Kemudian yang selanjutnya, kalau tadi dia itu hanya pertidaksama linear dua variabel, sekarang kita punya sistem. Berarti kalau sistem itu sudah lebih dari satu pertidaksamaan. Ya. Nah, di sini kita punya dua buah garis ya. Ada dua buah garis. Ada garis yang dia itu titiknya ada di melewati 4 dan 3 di sini ya. 3-nya di sumbu X, 4-nya di sumbu Y. Ya udah, berarti tinggal 4X ditambah 3Y. Nah, lihat yang diarsir ada di sebelah kirinya nih ya. Perhatikan di sini. Yang ada diarsir itu ada di sebelah kirinya garis ya. Berarti kurang dari sama dengan tinggal 4-nya kali 3. Jadi 12. Kemudian yang di sini garis satunya lagi ada melalui dia di sumbu Y-nya itu titik 2, kemudian di sumbu X-nya titik 5. Ya udah tinggal tukar aja ya. 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 10 kurang dari, karena dia di sebelah sini ya, di sebelah kiri atau di sebelah bawah garis gitu ya. Itu berarti dia pakai kurang dari aja. 10 karena 2 kali 5 10. Oke, ini kok di situ ada X lebih dari sama dengan 0 atau Y lebih dari sama dengan 0. Karena kalau misalnya tidak diberikan persamaan pertidaksamaan ini ya, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, maka dia bentuk gambarnya nggak seperti ini ya, nggak terbatas di sumbu X dan di sumbu Y gitu. Jadi makanya supaya kita punya batas di sumbu X sama sumbu Y-nya nih ya, kan dia tidak bleber-bleber gitu kan ya. Daerah itu nggak bleber-bleber di bawah sumbu X, nggak bleber-bleber di sebelah kiri sumbu Y gitu kan. Dia fokusnya di sini, maka dia dibatasi oleh X lebih dari 0 itu berarti dia berada di sebelah kanan sumbu Y ya. Kalau Y lebih dari sama dengan 0 berarti dia ada di sebelah atas sumbu X gitu. Ya, jadi ini dia pertidaksamaannya. Kemudian selanjutnya, nah di sini sama kayak tadi ya, yang pertidaksamaan pertama dan kedua ini tinggal lihat aja. Yang pertidaksamaan pertama itu dia dari sini ya. 8X plus 4Y kurang dari sama dengan 32 karena di sebelah kiri arsirannya ya. Kemudian 2X ya, di sini yang ini sekarang garis yang ini.
2X plus 14. Y lebih dari karena dia bagiannya di sebelah kanannya atau agak di atasnya gitu ya. Di atasnya si garis. Lebih dari sama dengan 28. 2 kali 14 kan 28. Nah, kemudian lihat di sini kita punya garis Y sama dengan 7 ya. Oke, di sini ada kesalahan sedikit. Kita perbaiki ya. Jadi di sini dia harusnya Y, bukan X. Kalau X nanti dia bentuknya tegak lurus garisnya ya. Nah, ini Y di sini. Nah, oke, kita save dulu. Jadi, kenapa kok dia di antara 0 dan kenapa dia berada di antara 0 dan 7 ya? Karena di sini dia terbatas oleh ya Y sama dengan 7. Kemudian dia terbatas juga oleh Y sama dengan 0. Maka dia Y-nya itu berada di antara 0 dan 7. Oke, tunggu sebentar. Yuk, kita lanjutkan lagi. Nah, ya, sama seperti yang tadi. Dia punya batas juga X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian lanjut ke nomor 15. Sebuah konveksi memproduksi 70 jaket setiap hari. Jaket terdiri dari dua buah model, model A dan model B. Setiap hari model A diproduksi paling sedikit 25 pieces dan model B 20 pieces. Model matematika dari permasalahan tersebut adalah, misalkan di sini model A-nya itu sama dengan A dan model B-nya itu sama dengan B, maka model matematikanya adalah, ya perhatikan di sini ya. Di sini kita punya setiap hari model A diproduksi paling sedikit 25 pieces ya. 25 pieces berarti A-nya itu kurang dari sama dengan 25. Ingat kalau ada kata paling sedikit berarti kita pakai kurang dari sama dengan ya. Di sini kemudian juga model B itu paling sedikit 20 pieces, maka B kurang dari sama dengan 20. Kemudian di kalimat pertama tadi kita punya memproduksi 70 jaket setiap hari berarti baik model A maupun model B ya entah itu berapa A-nya, entah itu berapa B-nya, maka semuanya itu totalnya itu sama dengan 70. Maka kenapa kita punya di sini juga ada persamaan A plus B sama dengan 70. Seperti itu ya. Kemudian lanjut kita masuk ke persamaan kuadrat. Nah, di sini di soal nomor 16 kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 27 sama dengan 0 ya. Jadi kalau misalnya kalian punya bentuknya seperti ini, kan di sini kita cuma punya A sama C ya. Gitu. Dia bentuknya kalau persamaan kuadrat itu mikirkan lagi, kan kita itu kalau di persamaan kuadrat bentuknya kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, lihat di sini kan yang nggak ada itu ini ya, gitu. Jadi kalau kayak gini ya udah langsung aja dibuat jadi yang ada variabel di sebelah kiri, kemudian yang nggak ada variabel di sebelah kanan, ya. Jadi kita bisa langsung buat jadi X kuadrat kayak gini ya. Hasilnya adalah 9. Ingat kalau ini kan bentuknya tadi dari persamaan kuadrat. Jadi kalau dari persamaan, itu nanti hasilnya adalah plus minus. Ya, beda halnya kalau misalnya pertanyaannya, berapa nilai akar 4? Nah, itu kan cuma nilai akar dari suatu bilangan. Tapi kalau ini kita dari suatu persamaan, menentukan nilai akarnya gitu ya. Jadi hasilnya pasti plus minus. Entah kalian nanti di sini mau pakai rumus pemfaktoran, mau pakai rumus kuadratik, atau melengkapkan kuadrat sempurna, nanti pasti hasilnya akan plus minus. Ya, ini di sini kan plus minus akar 9 itu 3. Berarti hasilnya kalau nggak negatif 3, bisa juga 3 untuk mendapatkan hasilnya sama dengan 0 di persamaan ini tadi. Gitu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3,3. Oke, mudah ya. Jadi kalau misalnya B-nya 0, seperti itu saja mengerjakannya. Tidak perlu menggunakan faktoran atau rumus kuadratik karena lebih simpel. Nomor 17 sama ya, setipe dengan nomor 16 tadi. Ya, tinggal buat jadi seperti ini. Jadi X-nya didapatkan negatif 9 dan 9.
Kemudian nomor 18 kita masuk ke yang dia itu persamaan kuadratnya lebih sempurna ya. Dia ada A-nya, ada B-nya, dan ada C-nya. Kalian boleh pakai rumus kuadratik seperti yang Umi jabarkan di soal nomor 20. Mau melengkapkan kuadrat sempurna juga boleh, mau pemfaktoran seperti ini juga boleh. Ya, jadi di sini kita cari, ya, jadi di sini kita cari yang kalau ditambah itu hasilnya sama dengan negatif 3. Dari mana negatif 3? Kita lihat ini ya. Kemudian yang kalau dikali itu hasilnya sama dengan negatif 10. Negatif 10 dari mana? Negatif 10 itu ini. Jadi kalau mendapatkan hasil yang ini itu dari hasil perkalian. Kalau yang ini dari hasil penjumlahan. Dan di sini bilangannya harus sama. Ya, berarti kita punya 5 dan 2 gitu ya. 5 sama 2 juga untuk dapetin ini. Tapi lihat perhatikan. Di sini kan yang diminta min 3. Berarti ini harus minnya di sini ya kan? Terus ini juga min, berarti bilangan negatif kali bilangan positif misalnya negatif juga nih. Harus sama ya. Yang atas negatif 5, bawah negatif 5. Yang atas 2, yang bawah juga harus 2 gitu ya. Dapatlah ini negatif 5 di sini dan 2 di sini. Berarti X min 5 sama dengan 0, hasilnya X sama dengan 5, dan X plus 2 sama dengan 0, dapatlah X-nya sama dengan negatif 2. Berarti imbal penyelesaiannya adalah negatif 2,5. Seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Nomor 19. Sama ya, ini seperti yang tadi ya. Nanti kalian bisa coba. Triknya sama yang seperti yang tadi. Kali berapa nih ya? Berapa kali berapa kalau yang dikalikan hasilnya negatif 15. Kalau yang ditambah hasilnya plus 2. Ya, dapatlah nilainya itu 5 dan negatif 3. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah di sini negatif 5 dan 3. Ya, sama ya. Nah, nomor soal nomor 20, kalian boleh pakai cara Umi yang sebelumnya Umi ajarkan di kelas ya. Untuk lihat nih, di sini kan dia koefisiennya tidak satu ya. Kalau di sini kan tadi satu, nomor 19 juga satu, nomor 20 ini dia koefisiennya 3. Kemarin kan udah Umi ajarin kan yang dia pakai, misalnya kayak ini nih. Ini 3 ya berarti ya. Ini 3X, ini 3X. Nah, di sini nanti tinggal diisi berapa, ini diisi berapa sama dengannya sama dengan 0 gitu kan ya. Gitu. Nah, ini boleh pakai yang ini atau boleh pakai cara rumus kuadratik seperti ini ya. Kalian cari A-nya dulu, B-nya dulu, C-nya dulu. Tapi kalian berarti harus menghafalkan rumus ini gitu ya. Dan ini menurut Umi sih hmm, lebih mudah sih ya karena kalian bakal bakal pasti gitu dapetin angkanya. Maksudnya nggak bingung mana ya bilangan yang dipilih gitu kan, nggak perlu milih-milih dulu gitu. Tapi kalau misalnya kalian prefer pakai cara yang ini ya, yang tadi yang ada pertiganya ini tadi ya monggo gitu silahkan. Pokoknya gunakan cara yang paling mudah menurut kalian ya. Karena memang untuk menentukan hasil dari akar-akar persamaan kuadrat ini ada banyak cara. Nah, jadi di sini kita dapatkan X-nya itu min 1 dan 5/3 gitu ya. Oke, lanjut saja. Nomor 21. Nah, nih, kita masuk ke jenis-jenis akar. Ingat, kita punya beberapa ya. Ada yang D-nya itu lebih dari 0, ada yang D-nya sama dengan 0, ada D-nya kurang dari 0. Kalau D lebih dari 0 berarti 2 akar real ya. Maaf ya tulisannya nggak terlalu bagus, tapi yang penting kalian paham. 2 akar real berbeda. Kemudian kalau D sama dengan 0 itu berarti akar kembar ya, atau akar yang sama. 2 akar real yang kembar gitu. Ya, dia juga punya 2 akar gitu, tapi dia kembar. Kemudian dia kurang dari 0 berarti akar imajiner ya. Akarnya imajiner atau tidak nyata. Tidak real. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita cek di sini kita punya A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 3, dan C-nya sama dengan negatif 10. Tinggal kita masukkan ke rumus diskriminan. Rumus diskriminan ini harus diingat-ingat sekali ya, karena ini pasti akan keluar soal seperti ini. B kuadrat min 4AC didapatkan, D-nya itu sama dengan 49. Karena dia 49 berarti dia lebih dari 0, karena lebih dari 0 berarti dia punya jenis akar-akar yang dia itu akar-akarnya real dan berbeda atau dua akar real berlainan ya. Jadi berlainan, berbeda, sama ya konteksnya di sini ya. Oke, lanjut. Kemudian, grafik persamaan kuadrat yang memiliki dua akar real yang sama, maka grafiknya akan memotong sub X di dua titik.
Kalau tidak salah di buku kalian kan waktu itu sudah menjelaskan ada di halaman 5 ya. Di bagian atas itu kan ada 3 buah grafik. Di sana diberikan ada yang grafiknya itu dia memotong sumbu X ya seperti ini ya. Dia motong di 2 titik. Ada yang kemudian dia itu hanya menyinggung. Nah ya, gini ini namanya menyinggung. Kemudian ada yang dia itu tidak. Nah, ini untuk yang D lebih dari 0, ini yang D sama dengan 0, dan ini D-nya kurang dari 0. Jadi kalau yang sama dengan 0, dia menyinggung, ya kalimatnya menyinggung. Kalau yang tadi memotong, yang D lebih dari 0, karena dia punya 2 akar real, ya, yang D sama dengan 0 berarti dia itu punya akar kembar, ya, yang ini, yang grafik yang tengah ini. Berarti dia grafiknya itu menyinggung. Kemudian kalau yang D kurang dari 0, itu berarti kan akarnya imajiner ya, atau tidak real, tidak nyata. Berarti dia tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X maupun sumbu Y, gitu ya. Tidak memotong atau menyinggung sumbu X-nya, tapi ada kemungkinan dia memotong sumbu Y, gitu ya. Oke, gitu. Lanjut. Jadi bisa jadi aja nanti keluar dari soalnya yang menyinggung kah, atau yang imajiner kah, gitu ya. Jadi semuanya harus dipahami. Kemudian nomor 23. Nomor 23, nah ditanyanya juga jenis akar-akar. Pokoknya kalau ditanya jenis akar-akar, dia kaitannya sama diskriminan. Berarti kalian harus masukin ke rumus B kuadrat min 4 AC. Nah, di sini kita punya, ya nilainya 4. Oh, 4 itu lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti memiliki 2 akar real yang berbeda. Nah, oke, penulisan untuk real ini ada yang menulisnya real ya, atau yang menulisnya real seperti ini ya, sama aja ya. Jadi jangan bingung, karena itu sama aja. Jadi bilangan real itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan dengan A per B dengan B-nya tidak sama dengan 0. Maksudnya dia bentuknya pecahan dan penyebutnya itu tidak 0. Karena kalau penyebutnya 0 kan nggak boleh ya. Syaratnya kan kalau penyebut suatu pecahan itu tidak boleh 0 karena dia nilainya akan tidak terdefinisi gitu. Oke, Solihah lanjut ke soal nomor 24. X kuadrat plus B min 3X plus 1 sama dengan 0. Oke, karena dia nempelnya sama si X, berarti ini sebagai B-nya ya. Jadi B min 3 ini sebagai B-nya. Nah, di sini dimintanya adalah syaratnya itu memiliki akar kembar ya. Jadi ini penting banget nih, kita harus tahu kalau akarnya akar kembar, apa kaitannya dengan persamaan kuadrat ini? Oh, kaitannya dengan diskriminannya. Kalau akar kembar itu berarti diskriminannya sama dengan 0. Ya sudah, berarti kita punya nih, kita buat sama dengan 0 diskriminannya ya kan? Tinggal kita masuk-masukkan saja, kita dapatlah hasilnya B kuadrat min 6B plus 5 sama dengan 0. Kita faktorkan, dapatlah B-nya sama dengan 5 dan B-nya sama dengan 1. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya nomor 25, persamaan kuadrat 2x kuadrat min 4x plus L sama dengan 0 memiliki akar berbeda. Akar berbeda, ya itu kata kuncinya. Maka nilai L adalah, nah nih ya, nggak usah bingung ya, jadi langsung masukin aja kayak tadi ya. Kalau tadi kan tandanya sama dengan 0, kalau ini lebih dari 0 ya. Berarti di sini kita punya, ini kan D ya, ini kan D. Kita D-nya lebih dari 0. Ini masuk-masukin aja seperti biasa, kita dapatkan L-nya itu, oke, di sini ada sedikit kesalahan dari Umi. Jadi, kalau misalnya dia itu pembaginya adalah bilangan negatif, maka di sini tadinya berubah ya. Kan di sini negatif. Yang nempel sama si L ini kan negatif kan ya, berarti tadinya jadinya gini nih. Nah, jadinya L-nya harus kurang dari 4 ya. Jadi jawabannya yang L-nya kurang dari 4. Oke, lanjut lagi. Jadi nanti di soal dia tandanya bukan sama dengan, tapi pertidaksamaan. Nomor 26, kita masuk ke jumlah dan selisih akar, jumlah dan hasil kali akar ya. Jadi di sini kita ditanya jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Oke, yang harus kalian ingat di sini adalah kalian punya rumus kalau kita punya X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A ya. Min B per A. Kemudian kalau kita punya X1 kali X2, kalian punya C per A. Nah, ini ya. Oke, tinggal kalian lihat di sini A-nya 2, B-nya 5, C-nya negatif 12. Ya sudah, berarti kalian pakai rumus ini aja. Ya, langsung. Dapatlah hasil negatif 5 per 2.
Oke, lanjut. Oke, di sini hasil kali akar. Ya, hasil kali akar. Lihat, di sini dia belum dalam bentuk sama dengan 0 ya. Berarti kita harus, ini ya, warning, harus dibuat jadi sama dengan 0 terlebih dahulu. Supaya kenapa? Supaya pengambilan A, B, C-nya ini jangan sampai selip ada kesalahan gitu. Ya, karena biasanya kalau misalnya kayak gini nanti takutnya C-nya yang diambil negatif 10, bukan 10. Padahal C-nya itu adalah 10. Nah, ini ya. Jadi kita dapatkan C-nya 10, A-nya kan 1 ya. Berarti 10 per 1 hasilnya, hasil kalinya berarti adalah 10. Nomor 28, jumlah kuadrat akar-akar persamaan. Nah, ini ya, jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat. Ya, perhatikan di sini. Kita itu punya rumus ini. Ya, di aljabar kita punya rumus ini. Ya, jadi kalau X1 ditambah X2 dikuadratkan, kita punya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 2 dikali X1 dikali X2. Nah, di sini yang diketahui itu adalah jumlah kuadrat akar-akar persamaan. Ini itu adalah 2 per 3. Jadi jumlah kuadratnya udah diketahui. Nah, jumlah kuadrat berarti kalau ada X1 dikuadratin, ada X2 dikuadratin ya, ada X1 dikuadratin, X2 dikuadratin, kemudian dijumlah, itu hasilnya 2 per 3. Gitu ya. Berarti kita otak-atik nih rumusnya. Karena yang diketahui itu X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 2 per 3 ya. Kalian boleh nih buat jadi kayak gini ya boleh. Mau tetap kayak yang gini tadi juga boleh ya. Nanti tinggal masukin aja. Jadi yang ini nanti hasilnya ya, yang untuk yang ini itu hasilnya 2 per 3. Kemudian lihat di sini ada X1 ditambah X2 kuadrat. Ya, berarti itu adalah karena X1 plus X2 itu rumusnya adalah min B per A, maka kita bisa ubah jadi kayak gini nih. Kemudian di sini kan ada 2 kali X1 kali X2. X1 kali X2 kan rumusnya ini. Ini udah tinggal masukin aja ya. Ini masukin, dapat seperti ini. Ini masukin C-nya tadi 2P-1 ya, masukin juga. Nah, kemudian, nah ini ya, operasi-operasi seperti ini yang kalian harus terbiasa untuk melakukannya. Ya, jadi kalau misalnya ketemu pecahan kayak gini, kalian jangan langsung bingung. Tapi perhatikan, di sini dia itu penyebutnya sama-sama faktor dari 3. Ya. Kalian supaya lebih mudah, lihat di sini kan 3, 9, sama 3. Ya, di sini semuanya bisa jadi 9 ya kan. Jadi kalian bisa kedua ruas itu dikalikan dengan 9. Ya, kenapa? Kalau misalnya dikalikan dengan 3, nanti 9-nya ini masih bentuknya per 3 gitu ya. Karena kita mau mengubah semua pecahan ini berpenyebutnya jadi 1, maka kita kalikan dengan 9. Nih kalau misalnya di situ 6 ya berarti kedua ruas kali 6. Nih kalau semuanya sama-sama dengan 3 gitu kan ya. Ya berarti semuanya dijadiin dikali 3 gitu. Jadi ambil aja yang paling besar di antara semuanya. Karena biasanya kalau model-model soal kayak gini ya, dia itu merupakan faktor satu sama lain gitu ya. Jadi kalau ini dikali 9 ya, ini kan 9 ini ya, 9 dikali 2 per 3. Jadi kan 9 sama 3 dibagi ya. Jadi kan 3 ya sisanya ya. 3 kali 2 jadinya 6. Terus ini ya, kan dikali 9 tuh kan. 9 sama 9 berarti jadilah 4 gitu ya. Di sini kali 9, 9 sama 3. Berarti kan masih sisa 3. 3-nya kali 4, berarti 12 kan. 3-nya kali 2, berarti 6 kan gitu. Jadi min 6. Tandanya sesuaiin aja ya. Kemudian dioperasikan. Ingat kalau dia bentuknya kayak gini ya, masih di dalam kurung kayak gini. Ini kaliin satu-satu. Min, ini plus. Berarti dapatnya min ya. Ini min sama min jadinya plus gitu. Jadi hati-hati di sini jangan langsung dikeluarin kurung dengan begitu aja. Karena ini pengaruh banget nih. Karena yang di sini min, di sini min. Gitu ya. Oke lanjut. Jadi P-nya adalah 1/3. Semangat, sebentar lagi kita sampai di nomor 33. Sekarang nomor 29 terlebih dahulu. Nah, di sini A dan B adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 10 X plus 24 sama dengan 0. Maka nilai A plus B dikali A kali B adalah, jadi A sama B ini sama aja kayak kalian punya X1 sama X2. Ya, jadi di sini ini bisa aja diganti P sama Q, bisa diganti Y sama Z, bisa diganti X sama Y. Yang penting di sini ini nih merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut gitu ya.
Hanya simbol saja intinya, gitu. Jadinya, kalian sama aja punya X1 plus X2 sama X1 kali X2. Rumusnya sama. Ya, rumusnya sama. Gitu. Jadi X1 plus X2, X1 kali X2 itu hanya simbol saja. Jadi mau diganti simbol yang lain pun boleh gitu ya. Dan di soal ini dia mintanya itu adalah bentuknya A sama B, akar-akarnya. Ya sudah, ya, kita dapatkan berarti A plus B-nya itu min 10, A kali B-nya itu 24, tinggal dikalikan saja ini ya. Permintaan soalnya, pertanyaannya ini tinggal dikalikan saja hasilnya min 240. Oke, lanjut. Nomor 30. Jika K dan L adalah akar-akar persamaan kuadrat, ya ini ya, persamaan kuadratnya X kuadrat min 7X ditambah 6 sama dengan 0, maka nilai dari 1 per K ditambah 1 per L adalah. Nah, di sini kalian harus tahu dulu nih, ya, 1 per K ditambah 1 per L, itu kalau kita samakan penyebut ya, kali silang aja. 1 kali L kan L ya, 1 kali K kan K, ditambah nih, ya kan? Terus habis itu penyebutnya tinggal kaliin aja. K kali L, ini trik ya. Berarti kita punya K plus L per KL. Ya, jadi kita sama aja punya jumlah akar sama hasil kali akar. Ya udah tinggal kita cari aja nih di sini. Ya kan, dapatlah nilainya 7 sama 6. Tinggal masukin ke sini, berarti 7 per 6. Selesai. Maaf ya kalau misalnya menjelasinya cepat gitu. Jadi kalian nanti tinggal skip-skip atau di pause-pause aja. Kalau misalnya ada yang udah paham ya skip aja. Tapi kalau misalnya belum paham ya di pause, diulang lagi, di pause, diulang lagi gitu ya. Oke, lanjut. Yang soal selanjutnya, jika M dan N adalah akar-akar persamaan kuadrat, ini persamaan kuadratnya, maka nilai M kuadrat min N kuadrat adalah. Nah, ini dia ya. Berarti kalian tinggal cari aja ya. Cari nilai dari akar-akarnya. Berarti kan akar-akarnya di sini kita punya 7 dan negatif 4. Misalnya 7 itu sebagai M-nya, min 4 itu sebagai N-nya gitu ya. Atau biasanya di soal itu kadang nilai M itu lebih besar dari N gitu ya. Misalnya ada syarat ini. Ini kalau harus perhatikan juga gitu ya, karena nanti berpengaruh pada hasilnya gitu. Atau nilai N itu lebih besar dari M. Nah, ini juga harus diperhatikan gitu ya. Tapi karena soal ini tidak ada aturannya ya, di sini Umi ambil yang M-nya itu lebih dari N gitu. Biasanya kalau soal negatif kayak ini sih biasanya pakai aturan sih, tapi kebetulan soal ini nggak ada aturannya, jadi ya terserah kalian mau pakai yang mana. Gitu ya. Kebetulan soalnya juga esai gitu ya. Jadi kalau nggak ada spesifik ya terserah kalian mau ngambilnya yang mana yang lebih besar gitu ya. Kecuali kalau misalnya kalian bingung dan kemudian tanya, baru nanti Umi kasih syarat spesifiknya. Tapi biasanya Umi sudah langsung kasih syarat spesifik sih kok. Dan jadi nggak usah khawatir. Jadi di sini tinggal masukin aja 7 kuadrat dikurangi negatif 4 kuadrat, hasilnya 33. Oke, kita lanjut. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 3. Nah, ini sudah sempat Umi jelaskan juga ya. Jadi X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan 5. Tinggal masuk saja ke rumus ini ya. X1-nya berarti ganti jadi 3 ya di sini. Kemudian X2-nya jadi 5. Ya udah selesai. Kita kalikan satu per satu. Ini X kuadrat ya kan. Kemudian X dikali negatif 5 kan ini negatif 5X gitu kan ya. Kemudian negatif 3 dikali X itu adalah negatif 3X. Nah, negatif 5 ditambah negatif 3 itu hasilnya negatif 8 ya. Jadilah negatif 8X. Kemudian terakhir, negatif 3 kali negatif 5 plus 15. Karena negatif kali negatif plus ya. Jadilah hasilnya X kuadrat min 8X plus 15 sama dengan 0. Oke, lanjut. Nah, di sini kita punya soalnya dulu ya. Nah, ini dia. Diketahui alfa dan beta adalah akar-akar persamaan 2x kuadrat min 3x min 1 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat baru yang mempunyai akar alfa min 1 dan beta min 1 adalah. Nah, jadi di sini kalian bisa pakai persamaan kuadrat lama dan persamaan kuadrat baru. Jadi di sini itu kan kita punya
A-nya 2, B-nya sama dengan negatif 3, dan C-nya sama dengan negatif 1. Kemudian akar-akar persamaan kuadrat barunya itu ada alfa dikurang 1, kemudian beta dikurang 1 ya. Kalian boleh boleh masuk rumus ke sini ya. Nah, boleh masuk masuk rumus ke sini di sini. Nah, jadi di sini tadi X1-nya itu ini ya, tinggal ditambah aja, kemudian X1 ke X2-nya ini tinggal ditambah aja. Nah, tapi kelihatannya ribet gitu kan ya. Kalau kalian boleh perhatikan di sini, nah ya walaupun nanti hasilnya sama aja, tapi kalau kalian misalnya tidak terbiasa dengan hitungan-hitungan yang ya agak crowded seperti ini ya, jadi kalian bisa pakai cara yang di bawahnya ya. Boleh kalian pilih. Pertama, kalian cari dulu hasil jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akarnya dulu ya. Dengan rumus min B per A dan C per A. Dapatlah kita 3 per 2 dan min 1 per 2. Nah, kemudian kalian cari PKB-nya, persamaan kuadrat baru. Sama, ditambahin ya. Kalau tadi kan X1 sama X2, yang ini X1-nya jadi alfa dikurang 1, X2-nya jadi beta dikurang 1. Nah, kita buat seperti ini ya. Kita keluarkan dari dalam kurung, jadi kita dapat A plus B dikurang 1. Ya udah, berarti A plus B-nya kan tadi 3 per 2 nih di sini ya. Jadi sama aja ya, ini ditambah, hasilnya 3 per 2, ini sama aja gitu. Berarti 3 per 2 dikurang 1 ya. Berarti di sini 1 per 2 ya. Samain aja penyebutnya nanti dapat hasilnya 1 per 2. Kemudian di sini alfa min 1 dikali negatif beta dikurang 1. Ya udah, kali satu-satu aja. Dapatnya alfa beta dikurangi alfa dikurang beta ditambah 1. Nah, untuk siasat penyelesaiannya, di sini kan kita punya alfa sama beta, tapi bentuknya negatif semua ya. Sedangkan kita punya di sini itu yang punya nilainya itu ini, kayak gini, ditambah ya. Jadi ya nggak usah bingung, kita negatifnya kita keluarkan aja, ya kita keluarkan faktor yang sama, ya intinya di sini sama-sama punya negatif 1, jadi kita keluarkan, jadi di sini A plus B, jadi kalau kita balikin lagi, negatif kali A, di sini kan negatif A, kemudian negatif kali B kan negatif B, kita balik lagi ke persamaan awal, gitu. Jadi supaya kita tuh dapat A plus B-nya loh, gitu, supaya kita bisa masukin nilai ini, gitu, ya. Oke, berarti kita bisa masukin ya, kita bisa masukin seperti ini hasilnya adalah negatif 1. Oke, kita sudah dapatkan X plus X1 ditambah X2-nya, kemudian X1 kali X2-nya, tapi pakai yang PKB-nya ya, tadi yang barusan. Jadi X1 ditambah X2-nya kita dapat setengah, kemudian X1 kali X2-nya kita dapat negatif 1. Maka kita dapatkan hasilnya 2x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Kenapa kok di sini ada kalikan 2 di kedua ruas? Karena kita mau buat pernya ini jadi per 1 ya. Jadi biar nggak ada per 2-nya lagi. Jadi kita kalikan 2. Berarti 2 dikali x kuadrat, 2x kuadrat. Setengah dikalikan 2 berarti kan 1 ya. Jadinya di sini min x. Kemudian 2 dikalikan negatif 1 berarti negatif 2. Hasilnya ini. Selesai ya. Cukup solihah, mudah-mudahan Allah mudahkan ujiannya besok. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa WA ke Umi. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan Umi untuk balas WA kalian ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Maksudnya Umi lagi longgar waktunya dan bisa balas WA kalian satu-satu kalau misalnya ada yang tanya. Gitu ya. Kalaupun misalnya Umi lama balasnya, kalian bisa tanya sama teman-teman yang lain terlebih dahulu gitu ya. Kalau misalnya malam-malam nih tanyanya ya mungkin bisa jadi Umi udah tidur atau sebagainya. Mohon dimaklumi ya. Barakallahu fikum salihah, mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berikan hasil yang berkah. Alhamdulillah alamin, kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye bye.